Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para jamaah semua yang selalu dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Ghazali. Setelah kemarin kita melanjutkan kajian bab tentang masuk ke kamar mandi. Mudah-mudahan semua sudah dipraktekkan bagaimana ketika masuk ke dalam kamar mandi berdaham 3 kali untuk membuang sisa najis atau sisa kotoran setelah kita buang air kecil, ya. Baik, kita akan masuk ke pasal yang berikutnya tentang bab tata cara berwudu. Jadi ini berurutan, ya. Percuma wudunya benar kalau istinjanya tidak benar. Jadi kemarin diajari cara beristinja, bagaimana membersihkan dengan air, membersihkan dengan batu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang saya ajarkan kemarin, sehingga kemudian Bapak Ibu sudah bisa beralih sekarang kepada pasal yang berikutnya tentang bab tata cara berwudu. Jadi al-wudu miftahus shalah wa salatu miftahul jannah. Wudu itu kuncinya salat dan salat itu kunci buka surga. Jadi kalau hidup kita belum menemukan surga selama ini, mungkin ada yang salah di dalam salat kita. Karena satunya adalah dari bab wudu. Belajar wudu tidak mesti tidak bisa langsung belajar di bab wudu. Ada bab air yang harus kita pelajari, dan tentu adanya bab istinja, cara bersuci dari buang hadas kecil maupun hadas besar yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari. Jika engkau selesai dari beristinja dan hendak sholat, maka engkau wajib berwudu. Jangan lupa bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau kayu yang lainnya. Jadi jika engkau selesai dari beristinja dan hendak sholat, maka engkau wajib berwudu, ya. Kenapa? Karena kita habis buang hadas, wajib berwudu hukumnya, ya. Jangan lupa bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau kayu yang lainnya. Boleh dengan kain dan kasar dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa bawa siwak, kalau saya juga ada di tas, saya galak pergi bawa tas, ya. Jadi di dalam tas itu ada siwak. Kalau kita lupa misalnya bawa siwak, boleh menggunakan kain yang kasar. Salah satunya dengan kain, kalau saya galak pakai sorban kan, dengan sorban tulang, atau dengan kain apa namanya? Ya, kain baju kita nih lah, tidak apa-apa, ya. Lalu kemudian boleh juga dengan kain yang kasar dan sebagainya, maksudnya sejenisnya. Tapi yang lebih afdal tetap bersiwak dengan kayu siwak, ya. Ada yang bawa siwak kawan? Ada bawa siwak? Ada. Ya, ada di atas di tas saya biasanya. Kayu biasa dia tuh, cuma dicacah ujungnya, ya, digigit-gigiti, digosok-gosokkan ke gigi. Apalagi kalau kita sakit gigi, kalau gigi berlubang, ya, sakit gigi berlubang, cocoklah siwak itu, ya, insya Allah langsung hilang, Pak. Karena siwak itu ada sejenis obat, ya, yang tidak ada di dalam pasta gigi, tapi ada di dalam siwak. Jadi kalau giginya bolong, sakit gigi kalau menyut itu, cocoknya siwak itu, ya, insya Allah langsung hilang. Kalau agak kuat dikit, teko giginya hilang. Dia lepas maksudnya gitu kan, gila tuh orang cucuk batang itu bola, ya. Jangan serius saya kira ada cucuk mengenai saya itu bola menggigil lubang, ya. Karena sesungguhnya bersiwak adalah mensucikan mulut, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh setan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul bisiwaki afdalu min sab'ina salatin bila siwak." Kata Rasul, sesungguhnya sholat dengan siwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Sebenarnya berkah nih Pak. Tapi anak dewek juga gak lupa terus terang aja, ya. Ya, makanya di dalam tas itu anak-anak ini siap kalau di mobil ada siwak, di rumah ada siwak, di dalam tas ada siwak. Jadi di mana ingatnya nambah. Kalaupun lupa itu tadi, anak galak pakai apa namanya, kain baju inilah, atau pakai sorban, ya. Kati bu jigongnya masing-masing, ya. Itu nggak bersih, nanti kan gigi, ya lah. Nah, karena apa? Karena salat bisiwaki afdalu min sab'ina salati bila siwak. Jadi salat bersiwak itu, menggunakan siwak sebelum salat, itu lebih hebat 70 salat bila siwak, ya. Lebih hebat daripada 70 salat tanpa bersiwak. Ini masya Allah, sayang kalau dilewatkan ini, ya. Makanya bapak besok beli siwak, murah harganya.
paling 10.000. Ya, paling 10.000. Beli siwak kecil, ya. Ya tidak usah pakai sento, apa pakai gelam, lepas bibir kamu. Ya. Pakai siwak, kayak siwak. Nah, sana muat, cara juga beli, siwak itu 10.000, gigit-gigit di ujungnya, kocek dulu ujungnya, kemudian digigit-gigit di sudah rata, kayak dia berbentuk kuas, pecah bulu itu. Nah itu apa namanya, gosok-gosokkan. Makanya kalau para habaib, kalau para juriat Rasul itu hampir tidak pernah lupa. Apa namanya, di kantongnya selalu ada siwak. Berbeda dengan kita ini tidak pernah lupa juga, bukan siwak tapi rokok. Kalau rokok tidak pernah, takutnya ketinggalan di sini. Apa namanya, selalu di kantong, selalu takut kalau ketinggalan rokok, takut ya. Tapi kalau siwak tidak pernah dibawa. Tapi kalau rokok, walaupun sudah ada tulisan di situ rokok membunuh, masih tetap diisep, dibakar. Pernah ada cerita kisah seorang bapak-bapak, dulu saya adalah perokok. Setelah saya membaca buku, saya jadi tahu ternyata rokok itu berbahaya. Sejak saat itulah saya mulai berhenti membaca buku. Jadi rupanya berhenti baca buku, sangka berhenti merokok. Nganar juga bapak itu ya. Nah, jadi padahal sudah ada tulisannya, sudah ada peringatannya, masih tetap kita gawe ke itulah manusia. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asuqa ala ummati lamratuhum bisyawaki fi kulli shalah." Kalaulah bukan khawatir memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan mereka bersiwak di setiap kali hendak salat. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah tidak memberatkan umat aku, niscaya sudah kusuruh bersiwak mereka setiap kali hendak salat." Karena Rasulullah tahu Pak, sifat kita ini pelupa. Sifat manusia ini kalau insanin maka nil khata'an wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalaulah tidak memberatkan siwak ini, sudah kuperintahkan setiap kali sholat itu bersiwak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking keutama dan hebatnya siwak. Diriwayatkan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biswaki hatta khazitu an yuktaba alayya." Kata Rasul, aku diperintahkan bersiwak hingga aku khawatir kalau nantinya diwajibkan atas diriku. Jadi saking ke Rasulullah SAW itu apa namanya, bersiwak. Ada batang ini Bu, Pak, ada pohon ini namanya pohon siwak. Ini diambil kayu. Kamu cak kita kemarin alhamdulillah dapat sedekah apa namanya itu batang gahru. 50 batang ya, tidak salah. Berapa batang kemarin sih? 50 batang gahru itu untuk ditanam di pesantren Al Asmaul Husna di desa Segayam. Nanti kalau batang itu sekitar 5 tahun bisa panen katanya. Itu yang kalau kita bakar-bakarin, buhur-buhur ini ada dari batang kayu itu yang bagus punya dari Jambi. Itu kalau yang di Arab itu Bu, kalau saya galak umroh itu sekali beli wadah itu 5 juta untuk dibakar itu. Tapi wanginya itu Masya Allah. Wanginya itu 2 hari 3 hari tidak hilang toko itu. Kalian kita nih murah-murahan lah, tembis-tembisan lah. Tapi ya jadilah bukujur, mampunya lemah. Kalau yang dibakar di Saudi itu 2 juta, 3 juta gahrunya itu. Tidak main menyangcak punya kita nih, empesan ini. Cuman jadilah daripada nak kati asapnya, ngalah ke asap rokok kamu lupa ya gitu. Asap rokok kamu ya. Ketika berwudu hendaknya engkau duduk dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dan di atas tempat yang tinggi agar engkau tidak terkena percikan air. Jadi memang sebenarnya masjid itu yang paling bagus itu dia punya bangku. Punya bangku untuk berwudu. Karena memang wudu itu kalau kita tegak, galak dia mercik. Makanya di tempat kita ini dibuatlah tenggatan itu. Jadi banyunya itu nyampak ke bawah itu, tak ada mercik balik ke kaki kita. Bahaya kalau kita berwudu misalnya di kamar mandi kita dewek itu, karena dia galak balik ke mercik ke kita dewek. Kalau percikan itu najis maka tidak sah wudu kita. Itu yang jadi permasalahan. Apalagi sekarang rumah-rumah kita ini rata-rata tempat wudu dengan kamar mandi jadi singkok.
Ya, rumah-rumah kita sekarang tempat wudhu dengan kamar mandi dengan WC itu jadi siko, beda dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman bingen beda. WC, kamar mandi. Sekarang sudah digabung. Rumah apa dulu yang lama dipisah bu. Yang lama, sekarang lah baru lah dirubah. Dulu rumah dengan WC itu berpisah jauh. Kami dulu kan panggung rumah. Kalau nak kamar mandi itu ke bawah nian, keluar. Keluarnya ada katik WC di dalam rumah itu. Jadi kalau nak ke kamar mandi, turun tangga nian dulu di rumah abah. Makanya kalau aku koyo ke kasur tuh, takut malam-malam nak keluar ya. Iya, kita kecil-kecil sama budak-budak ini lah kan. Takut, karena memang zaman yang benar tuh macam itu. Kita ni dah kamar mandi malah dibuat di dalam kamar kadang, ya dibuat di dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamar. Padahal itu tempat najis. Dia kalau bersih, kalau tidak bersih selesai. Selanjutnya, basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam air dan bacalah doa berikut ini. Jadi ketika kita nak boleh berwudu tadi doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini bacaan yang kita baca ketika kita memulai zikir, ya, ada di buku zikir. Lalu setelah membaca itu basuhlah kedua tanganmu 3 kali, ya. Nah, basuh sebelum memasukkannya ke dalam bak air. Maksudnya bak air di sini kalau dia airnya lebih dari 2 kula. Ya. Dalam kolam yang besar, atau misalnya kalau kamu ke Masjid Al-Mahmudiyah ada tempat wudhu yang bisa nyelup ke tangan itu. Ada ya? Di surau, Masjid Surau. Turun ke kaki ada bak besar itu, ya. Masukkan tangan kita ke dalam itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka al-yumna wa barakata wa a'udzubika minas sum wal halaqah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kekuatan untuk ibadah dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Jadi sebelum kita nyelupkan tangan, kita baca doa ini tadi. Itu penting. Ini ketika kita belum memulai berwudu, ya. Lalu kemudian setelah selesai kita memasukkan tangan, mencuci tangan ke dalam tempat tadi, air tadi. Lalu kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau berniat untuk mendapat diperbolehkan sholat. Niat dilaksanakan bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, ini yang harus diperhatikan ini, ya. Dengar. Ini kau ngerti tak? Kamu tuh nak belajar sini duduk. Kamu tuh lah yang harus belajar wudu. Lagi wudu salah, ya. Dengerin. Cuma kaget main-main tuh, besok baca, siang-siang baca, sore baca. Malam ini belajar nih. Kalau tak terti sekolah lah online kamu. Sekolah lah online, diajak ngaji macam ini udah denger puyan sepanjangan ini. Kalau pengak jadi apa kita itu? Mungkin dengerin belajar. Kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau berniat untuk dapat diperbolehkan sholat. Dan ingat catatannya, niat dilaksanakan saat mencuci wajah, ya, rai. Jadi tidak benar kalau kita berniat itu waktu nyuci tangan. Karena saya sering menemukan orang kalau dia berwudu, waktu nyuci tangan ini dia baca niat. Nah, itu doa salah itu. Ada di dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumar, an-niyatun qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Jadi kalau wudu ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Orang-orang yang beriman, di saat kamu hendak salat, cucilah mukamu. Jadi yang pertama kali dicuci ketika kita wudu adalah itu yang wajib. Nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci hidung. Itu hukumnya sunnah. Maka ketika nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci hidung, tidak usah niat. Cukup bismillah di awal ketika kita mencuci tangan dengan doa tenang. Ketika kita menjatuhkan air ke muka, jadi kita ada banyak seperti ini, ya. Nah, waktu nyampakkan airnya ke muka di sinilah kita berniat. Nak ngapa kita ni nak wudu? Nawaitu du'a li rabbil hadasil asghar ala jami'il badani lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia boleh, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya ini waktu nyampakkan air di
di muka. Nah, disinilah kita berniat, bukan ketika nyuci tangan, bukan ketika kumur-kumur, bukan ketika nyuci hidung. Kenapa? Karena nyuci muka ini adalah termasuk rukun yang pertama kali dicuci di dalam berwudu. Nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci hidung itu hukumnya sunnah, tidak dicuci tidak apa-apa. Tapi kalau nyuci muka tidak dicuci, tidak sah hukum berwuduknya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi an-niyatu qasdu zai muqtarinan bi fi'li, niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gaweannya. Lalu kemudian ambillah secukupnya air untuk berkumur 3 kali dan keraskanlah ketika berkumur dengan memutar-mutar air sampai ke tenggorokan. Di waktu nyuci hidung, nyuci tidak usah pakai ini, ada waktu nyuci muka baru. Nanti kita sampai ke pelajarannya. Dengan memutar-mutar air sampai ke tenggorokan, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak kumur-kumur itu, di apa namanya, macam itu bu, cak gerorok, cak depung, muntahkan, 3 kali. Kecuali kalau puasa. Kalau puasa jangan, kaget tetegok. Apalagi kumur-kumurnya makin banyak sirup. Laju itu bulan puasa. Kecuali kita puasa. Lalu kemudian memasukkan air ke hidung. Angkat banyu macam ini, disep, lepas ke lagi. Kecuali kalau puasa, jangan, takut banyu langsung tetelan. Lalu kemudian berdoalah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bi qawli sabit fi hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk dapat membaca kitabmu dan memperbanyak ingat kepadamu, serta teguhkanlah aku dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Kemudian ambillah secukup air untuk hidungmu, hirupkanlah air itu, semburkan sampai tuntas dengan diulangi 3 kali. Lalu membaca doa, tadi waktu kumur-kumur doanya itu waktu nyuci hidung doanya, Allahumma arihni raihatil jannah wa anta anni radd. Ya Allah, hembuskanlah kepadaku aroma surga dalam keadaan engkau ridha padaku, dan ketika menyemburkannya bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika mir rawahi nari wa su'id dar. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari bau neraka dan tempat yang buruk di akhirat. Jadi sebenarnya wudu ini kalau bingin itu makanya dia lama wudu. Kenapa? Karena ternyata setiap gerakan wudhu ini Bapak Ibu ada bacuannya. Nyuci tangan ada bacuannya, masuk ke tangan di hidung ada bacuannya, nyuci muka ada bacuannya, Jadi seluruhnya ada bacuannya. Dan di situ bacuan bukan sekedar bacuan, tapi dia berupa doa. Di setiap doa itu kalau dia dikabulkan, Masya Allah. Contohnya tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau neraka dan tempat yang buruk di akhirat. Jadi sekali kita ngirup hidung itu melepaskan, kita sudah berdoa dengan Allah, minta dijauhkan dari bau neraka. Lalu kemudian ambillah air untuk membasuh wajahmu. Batasannya yaitu mulai dari garis rambut jidat bagian atas sampai ujung dagu secara ke atas, dan dari mulai telinga ke telinga yang lain secara menyamping. Perhatikan Ibu, Bapak, batasan muka, tempat ujung tumbuhnya rambut di jidat ini namanya muka. Yang belakang kejungan, sampai turun ke bawah sini, ke bawah telinga, turun ke bawah dagu, naik ke pucuk. Inilah yang disebut dengan batasan muka. Makanya ibu-ibu kalau berwudu, carilah tempat wudu khusus perempuan. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau dia berwudu dengan menggunakan jilbab, bisa tidak sah wudunya. Karena dia otomatis tidak menyampai ke ujung bagian rambut. Jadi ibu-ibu itu kalau berwudu memang jilbabnya harus dibuka. Makanya nak buka jilbab itu ibu nak di tempat wudu betina. Iya, betina. Tempat wudu khusus perempuan. Kenapa? Karena ibu nak buka mukena. Kalau ibu tidak ada dibukakan, khawatirnya tidak nyampe ke sini. Kalau dia tidak nyampe ke perbatasan muka ini, maka tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena mencuci muka ini fardu.
Wajib hukumnya. Jadi kalau ada bagian muka ini tak ada kena, maka tidak sah hukum wuduk ini. Jadi kalau orang galak berwuduk solat kan, lagi ibu-ibu lama maki bedak tu galak kan, angkat tu macam ini baik. Maka itu tidak sah wuduknya. Kalau sudah wuduk tidak sah, tak usah naik ke bab solat. Pasti solatnya tidak sah. Kenapa? Bab wuduknya sudah tidak sah. Maka tak usah nak naik ke bab solat. Solat pasti tidak sah. Ngapa dia nyuci rainya sudah tidak benar. Maka perhatikan sekali lagi tempat ujung tumbuhnya rambut di jidat ini, ya. Tempat ujung tumbuhnya rambut di jidat turun ke bawah sini, ya. Turun ke bawah sini, turun ke bawah dagu, naik ke pucuk sampai ketemu ke pucuk. Inilah batasan wajah yang wajib dicuci. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i boleh air itu dibawa langsung dalam tadahan, boleh juga dilepas bu, Pak. Jadi kalau kamu wuduk macam ini lepas ke banyunya boleh dinaikkan sini tak apa-apa. Atau ketika ada banyu langsung juga dinaikkan ke sini juga tidak apa-apa. Karena itu cara mencuci atau berwuduk cara mazhab Syafi'i. Berbeda dengan wuduk cara mazhab Maliki atau Hanafi. Beda lagi. Kalau kita kan air ditadai. Kalau mazhab Hanafi atau Maliki air ini ditumpahkan ke rai bu. Makanya kalau kita galak umroh di Mekah atau Madinah, banyu nyampak, diarahkan ke rai sini. Itulah Imam Malik cara mengajarkan berwudu. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, airnya ditadahi. Airnya ditadahi, dinaikkan ke muka secara perlahan, bukan ditamparkan, tidak boleh. Basuhlah air sampai ke rambut pilingan, sampai ke rambut ini, yaitu bagian yang seorang wanita biasa menyibaknya. Tepatnya adalah bagian yang di antara telinga bagian atas dan pelataran pilingan yang ada di samping jidat. Sini pinggiran. Begitu juga engkau harus menyiramkan air ke kulit tempat tumbuhnya rambut yang berjumlah 4, yaitu 2 alis, kumis, rambut mata, dan 2 cabang. Ini 4 tumbuhnya rambut, yaitu 2 alis, kumis, kalau yang ada kumis, rambut mato, bulu mato ini, dan 2 cabang. Jadi tempat-tempat rambut ini wajib dimasukkan air. Apalagi kalau yang kumisnya tebal. Harusnya kan yang kumisnya singonya. Itu banyu nak dinikenian. Tak cukup dengan nyuci baik apa tempat tumbuhnya rambut ini tak ada masuk air. Makanya termasuk sunatul fitrah itu menyukur kumis itu dicukur. Makanya termasuk kita berjanggut juga dimasukkan macam ini. Tapi kalau janggut sunnahnya dipanjangkan, berbeda dengan kumis. Kalau kumis tadi sunnahnya dicukur, kalau jenggot sunnahnya dipanjangkan, karena katanya tempat bidadari bergentol. Akulah berapa kali manjangkan jenggot. Yang pertama, jenggot aku ni tak bagus. Kalau tumbuh tak ada serempak, cak balapan. Sini ngak manjang, sini keriting. Iya, akulah sudah nyoba manjang. Yang kedua, mau rumah ni belum ngenjuk. Aku ni manjangkan jenggot. Jadi sudah paksa nyenangkan hati bini kan, kita cukur. Cuman panjang terus ini. Berapa kali sudah manjang, cukur. Pokoknya sebulan bu. Sunatul fitrah ini nyukur kumis, nyabut bulu ketiak, nyukur bulu kemaluan itu 40 hari. Jangan lewat dari 40 hari. Itu namanya sunatul fitrah, sunnah kebersihan. Jadi 4 cabang ini wajib dicuci, termasuk ibu-ibu yang bulu matanya lentik. Bulu matanya pecah berbi ke pucuk itu dimasukkan air bu. Dimasukkan air sampai ke dasar-dasar rambutnya itu, karena itu berbahaya. Lalu kemudian seperti jenggot yang tipis, akan tetapi jenggot yang tebal, maka hukum membasuhnya bagian dalamnya hanya sunnah saja. Jangan jangan lupa engkau membaca doa ini ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Ya Allah, sinarilah wajahku dengan cahayamu di hari kiamat, yaitu saat bersinarnya wajah para walimu, dan janganlah engkau suramkan wajahku di hari kiamat, yaitu saat engkau menghitamkan wajah para musuh-musuhmu.
Jadi kalau kita jalankan ini dengan benar, sebenarnya muslim ini bersihnya bukan main Bapak Ibu. Tak perlu lagi kamu tuh nak bahas haid, nak bedak-bedak. Kalau kamu rajin berwudu Bapak Ibu sehari minimal 5 kali tambah tahajud dengan duha, sudah berdecar lah itu wajah kamu. Singgahnya silau melihatnya. Apa namanya itu memancarkan cahaya. Ya wajah, bayang baik kamu berdoa macam ini Bu, minta wajah kita ini apa namanya itu memancarkan sinar. Jadi kalau ibu rajin berwudu atau bapak rajin berwudu, bujang-bujang ini berdecar muka kamu tu. Walaupun ada jerawat, jerawat itu memancarkan sinar. Yo, anu sering dicuci dengan air wudu. Tapi dengan syarat berwudunya dengan membaca doa. Jangan kau tinggalkan sunnah menyela-nyela rambut jenggot yang tebal dengan jari tangan. Jadi kalau jenggotnya panjang, ya, berewok, tidak ada wajib dicuci dia, ya. Tapi sunnah hukumnya diselah-selahkan air di jenggot kita ini, ya. Kalau jenggotnya panjang. Jadi kalau yang bagus ada yang umurnya berewok, bagusnya nih panjang kelak. Kalau aku lah kau ngomong bukan tak galak panjang kan? Jadi kamu ya Ustaz cerita sunnah-sunnah dia sunnah tidak. Aku ni bukan tak galak, jenggot aku ni tidak bagus. Aku lah nyubanya Bu. Lain ni kan tombonya tu. Jenggotnya aku bela kiri kamu apalagi wong. Makanya sudahlah daripada nambah dosa wong wae kan. Malah aku cukur wae. Tapi 30-40 hari baru cukur. Baik, sampai di sini dulu mencuci wajah. Mungkin ada yang nak bertanya bab wudu ini, atau nanti kita akan sambung bab berikutnya mencuci tangan sampai dengan selesai.